Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua telah hadir di rapat bulanan. Begini, jadi rapat bulanan itu sebenarnya diadakan minggu kedua. Berhubung minggu kedua itu Idul Adha, jadi kita majuin di minggu ketiga. Untuk permasalahan kasus-kasusnya banyak sih, terjadi kasus-kasus yang selama ini terjadi di kita semua, lagi sedang dalam proses di pengadilan juga. Baik kawan-kawan, seperti biasa tadi Asikin konsolidasi sudah mengatakan bahwa sebetulnya pertemuan bulanan kita adalah di minggu kemarin, tapi memang karena bertepatan dengan Idul Adha, kita geser menjadi hari minggu ini, ketiga ya. Yang kedua adalah terkait kemarin, terima kasih kawan-kawan yang sudah menjadi bagian dari Rakernas KSBSI, pun tidak semuanya ya. Mungkin ada pertanyaan juga kenapa yang ini ikut, yang ini enggak kan gitu. Karena nggak mungkin itu semua. Karena ada kuota-kuota yang memang membatasi, ada beberapa orang yang kita kirim ke sana. Saya memang tidak melempar di grup ya supaya nggak rancu. Saya hanya bilang sama Ahmad, tolong koordinir kawan-kawan yang ikut di pembukaan, yaitu terkait workshop ya, workshop terkait pengupahan. Ya, pada ini juga ada juga terkait workshop struktur dan skala upah. Jadi pengupahan tadinya 6, nambah 1 jadi 7 karena kalau minta tambah dari kami Parpo. Lalu untuk struktur skala upahnya 2. Ini saya kirim Ahmad dan Asikin karena itu udah mepet waktunya. Ya, waktu untuk struktur skala upah itu udah mepet, sehingga saya pikir yang paling mudah adalah yang nggak perlu pakai dispensasi lagi. Ya, kita selalu disiplin kami Parpo. 8 ya 8. Nggak ada 8 menjadi 8,5 misalnya kami Parpo itu, atau 9 seolah-olah dipaksakan. Nanti nggak ada itu. Kadang-kadang kita nggak merasa jadi orang. Apalagi kita baru sebatas pengurus komisariat kan gitu kan. Gue berarti nggak sih acara seperti ini, dianggap nggak sih? Ya tapi percayalah teman-teman ya, pertemuan-pertemuan seperti itu yakin aja ya, situasi seperti itu secara teman-teman sadar atau tidak itu akan membangun ya karakter teman-teman dalam berorganisasi. Tapi saya mau katakan nggak akan timbul kepercayaan diri teman-teman tiba-tiba otomatis nanti jadi pede kalau teman-teman tidak melalui proses seperti ini. Maka jangan pernah menolak untuk hadir di setiap pertemuan hanya karena nggak pede. Saya senang kemarin ketika cuma saya nggak ngelihat ada foto bersama semua kami Parpo bareng-bareng gitu, ada yang kurang. Waktu itu saya udah senang. Katakan kita berangkat dari PK 11 nih ya, terus itu tadi rasa minder tadi timbul sedikit, memang pengaruhnya ketika kita bisa bersama-sama gitu kan. Orang Indonesia senangnya keroyokan ya, dan itu karakter nggak masalah. Saya tadinya kok Bu Ben DPC inisiatif ngumpulin dong biar ini membangun semangat kita. Ya saya lihat fotonya kok cuma saya segini orang, oh berarti nggak diingat teman-teman yang lain. Maksud saya adalah apalagi momen kaos kalian sama ya di situ, itu penting membangun semangat itu di sana. Bahwa keluarga kami ya, kami Parpo bukan kita mau sok-sokan. Nggak ada artinya kita baik sama orang lain kalau kita nggak baik sama keluarga kita. Nggak ada artinya ya. Kalian mau sehebat apapun khotbah dari sini tiba-tiba ke pusat gemblong ngomong dulu kebenaran gini-gini, tapi kalian nggak melakukan di keluarga sendiri, percuma. Karena kita sudah mulai keluarga, keluar dari rumah baru lebih jauh. Itu hakikatnya ya. Melakukan hal baik itu harus dari lingkungan dulu, baru dengan ini, baru dengan itu kan gitu. Selanjutnya adalah terkait informasi yang perlu saya sampaikan terkait upah minimum Provinsi DKI Jakarta ya. Kemarin saya sudah share di grup bahwa PT UN menerima mengabulkan gugatan sebagian ya, gugatan dari Apindo DKI Jakarta terkait SK Gubernur 1517. Putusan Gubernur nomor 1517 terkait kenaikan 5,8% upah DKI Jakarta untuk 2022 itu batal. Yang jadi adalah tidak 4,4 tapi 4,5 diambil tengah-tengah, cari aman lah ya. Jadi itu saya lihat sih cari aman aja, katanya sih berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan 4,5 sekian. Tapi
saya mau katakan begini, perintahnya adalah gubernur mengeluarkan SK, ya, berdasarkan putusan PT UN. Berarti berlakunya 4,5 ketika gubernur sudah mengeluarkan SK. Tapi kita akan coba pelajari lagi bagaimana putusan ini berpengaruh kepada UMP yang sudah berjalan. Lalu selanjutnya adalah teman-teman, kemarin ini sebetulnya berawal dari kawan-kawan Mesindo yang mau mengajukan kembali KPJ, Kartu Pekerja Jakarta, itu masih bisa. Ya, kemarin saya tanya Pak Pur dari Kasih Dinas Provinsi masih bisa. Yang mau mengajukan Kartu Pekerja Jakarta, ya, tentu syarat-syaratnya nanti yang pertama adalah pekerja, namanya Kartu Pekerja Jakarta. Jadi kalau yang punya KJP mungkin otomatis ya KJP-nya ya. Jadi terkait nanti biar nggak bolak-balik mempertanyakan ataupun terkait data, linknya udah saya bagikan. Itu ada formatnya yang harus diisi kawan-kawan nanti dalam artian yang mengajukan disalin dulu lewat format tadi. Nanti terkait tata caranya ada di gambar kolom kedua, itu gambar tata cara untuk mengirimkan datanya by link ataupun PDF-nya di situ. Nah, sekaligus nanti hard copy-nya baru info ke kami ataupun jampi saya nggak apa-apa. Tetapi untuk syarat yang lebih detailnya biar nggak bolak-balik nanti anggota kawan-kawan pastikan KTP-nya itu KTP DKI. Mau Bekasi, mau Tangerang, ibaratnya penyangga nggak bisa diproses. Ya, saya juga pernah mungkin menyampaikan terkait program BPJS yaitu perisai kepada kawan-kawan. Saya kembali ke Ayo yang punya teman, yang punya saudara. JKK dan JKM itu dulu untuk tujuannya sebenarnya untuk pekerja informal, ya, asuransi untuk pekerja informal. Tapi sempat dulu boleh untuk pekerja juga yang tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Tapi sekarang ada namanya new perisai, ya. Jadi perisai itu hanya boleh untuk BPU, bukan penerima upah. Jadi hanya untuk pekerja informal yang enggak punya slip gaji. Kalau udah punya anggota ribuan sih enak, ya. Ya minimal bantu-bantu kami pengangguran inilah gitu kan. Ini pengangguran kan, kalau masikin sih tenang dia masih kerja. Ya, jadinya masih nggak pernah diambil dia mah. Kalau kami kan pengangguran ini berempat ini kan gitu. Ini Bunda lagi nambah lagi pengangguran satu Bunda, tapi kayaknya Bunda pengangguran sejahtera kayaknya. Karena dia persiapan untuk nganggurnya kayaknya matang dari pensiun. Kalau kami kan enggak, di tengah jalan digoroknya. Jadi nggak ada persiapan kita, dipaksa nganggur kalau gitu. Ya, tapi itulah yang coba kami rintis, walaupun rintisnya ya nyungsep gitu, baru mau berdiri nyungsep lagi, baru berdiri nyungsep lagi. Belum ada pesertanya, baru dikit-dikit ya, baru masukin yang jalan kalau nggak salah. Ada 2000-an lah. Tapi itu masih angan-angan. Kalau 2000 tenang kita. Kemarin ya informasi dari New Perisai itu, informasi dari Bu Kina, jadi untuk anak magang. Jadi siswa yang masih SMK, betul. Karena kan ada resiko juga lah ya, kita punya anak-anak SMK untuk kecelakaan dan kematian itu udah bisa diikut sertakan. Jadi persyaratannya memakai NIK, kan biasanya kartu pelajar lah ya, ada menjadi KTP. Jadi mungkin untuk kawan-kawan semuanya yang punya anak SMK bisa lah diikut sertakan di Perisai. Terima kasih. Ya hanya gila saja, nanti kita Agustus ada Rakernas, kami Parho, ya, tapi pesertanya saya tidak tahu apakah ada pengerahan massa ketumbukan, saya belum tahu. Tapi yang pasti pesertanya hanya DPC. Ya, itu pun hanya 2 orang satu DPC. Jadi setiap DPC dari seluruh Indonesia itu kita ada di 22 provinsi itu DPC, hanya 2 kalau nggak salah maksimal pesertanya. Ya dari DKI nanti 2 paling kalau nggak Edi sama Ahmad atau Mas Iken atau Bunda. Saya juga bingung jadinya, sweet aja lah kan gitu kan, atau balap lari aja pasti menang Ahmad nanti pasti kalah. Karena saya ada 4, saya kalau cuma 2 kan saya bingung juga. Mana yang mau dikirim kan itu kan? Kalau kami karena kami DPP udah otomatis masuk kan gitu. Selanjutnya itu tadi agenda berikutnya kita adalah kompercap kita di bulan September ya, di kompercap kami Parho DKI Jakarta itu bulan September. Kompercap kita adalah minimal 2 orang dari TPK minimal, ya maksimal bisa 4 mungkin berdasarkan iuran. Ini dari dulu ada larang dasar rumah tangga kita mengatur
Delegasi itu adalah berdasarkan iuran. Konpercap itu adalah agenda tertinggi untuk mengambil keputusan, termasuk juga memilih ketua DPC dan sekretaris DPC. Ini menjadi tugas kawan-kawan, menjadi tanggung jawab teman-teman pengurus komisariat untuk memilih salah satu dari kader-kader Jakarta ini untuk memimpin DKI Jakarta ke depan supaya lebih baik lagi. Ya, itu mau saya sampaikan kepada kawan. Ini tanggung jawab. Tanggung jawab, ini tanggung jawab. Nggak mudah, ya, tapi seperti tadi saya bilang banyak faktor. Bagaimana kawan-kawan melihat, bagaimana kawan-kawan merasakan, bagaimana kawan-kawan menganggap, dan yang terpenting adalah bagaimana kawan-kawan meyakini. Orang-orang ini nanti salah satu dari orang ini harus menjadi pengganti saya untuk memimpin DKI Jakarta 3 tahun berikutnya. Terkait kasus, ya saat ini kita ada 2 di pengadilan, yaitu Sumaria, Indomaret Bureau, dan juga Indriansa Golden Hotel, ya. Ini masih berjalan, mudah-mudahan lah lancar, ya. Mesindo saya sudah kirim surat kemarin, Ahmad yang ngirim, tapi belum ada tanggapan. Ya, saya kirim juga salinan putusannya. Maksudnya nanti paling ke depan kita mengajukan eksekusi, ya. Tolong sampaikan ke kawan-kawan pengurus, ya kan kita mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Itu paling langkah kita kalau tidak ada tanggapan juga dari mereka. Golden juga sama, waktu itu kirimnya sama barengan. Tapi ya memang itulah beberapa pengusaha ini padahal nggak seberapa lah, ya. Itu menjadi tugas kita lah, ya. Berat sih teman-teman, luar biasa memang perjuangan kita untuk udah menang aja masih juga belum dapat apa-apa, kan. Praktik dikit lah, mudah-mudahan usahakan. Ya kalau cuma mudah-mudahan, jangan nanti kalian merasa kami, ya saya juga capek gitu, banyak kerjaan gitu. Masa surat kuasa aja 2 minggu di Indonesia kita kelarin gitu. Saya bilang sama Alek, ya lu bikin aja sendiri kalau nggak kasih gua. Tapi kalau gua nggak tanya, Alek juga nggak ngomong gitu. Kalian juga nggak gerak. Itu udah seperti itu Pak Ketua. Hah? Udah seperti itu yang disarankan Pak Ketua udah dilarang kemarin. Cuma kendalanya komunikasi dari Bang Aleknya sendiri. Saya udah menanyakan terus hal tersebut yang tadi Pak Ketua sampaikan. Saya udah kerjaan sampai 100 berapa tadi? Kira-kira 140 ya? 140. Ya berarti tinggal 10, 15. Untuk tanda tangan anggota, lu kasih waktu 1 minggu. Nggak mau 1 minggu, tinggalin. Kita mau nilai mereka kok kurang banyak kok kita yang ngemis jadinya. Bingung saya ngeliat orang. Giliran duitnya nanti keluar aja cepat semua. Wow. Ngantri, iya dong. Begitu keluar nanti duitnya nih kayak dulu nih. Semua nanyain pengurus, udah belum, udah keluar belum. Lagi lu mau dibantuin aja susah. Ya bisa aja sih, kalau saya suruh jalanin bisa aja. Karena kan ya kalau dari HRT-nya ini ngomong ke bosnya ini, dari PR-nya ngomong ke bosnya nggak berani. Saya sih bilang kalau daripada berlarut-larut, kan lebih banyak lagi nanti rapelan kan, yang rapelannya kalau nanti contoh dia mengeluarkan SK bulan 9, nanti dari Januari ke bulan 9 kan lebih banyak lagi. Tapi nanti kalau sampai akhir tahun nggak keluar SK, dia nggak akan naikin gitu aja kan? Iya dong, kalau kita banyak SK gitu kan, nggak apa-apa kita gugat aja nanti kekurangan upah. Iyalah kita. Saya tanya apakah perusahaan menggugat terkait nilai kita, mereka bilang sampai saat ini sih belum pasti. Kemungkinan iya. Kita tunggu aja lah, yang pasti apresiasi nilai penawaran untuk melelang aset itu nanti yang hari Selasa baru masuk. Saya kemarin dari ketua ya, itu termasuk info terakhir, nggak resmi sebetulnya, itu hanya TWA aja kuratornya. Kemarin kita sudah ketemu, ya walaupun itu spontan, saya lagi sidang, teman-teman jadi ketemu, tapi itu kan belum semuanya. Yang kedua adalah, tugas berikutnya adalah, ayo coba adakan rapat anggota. Kita melakukan apa yang menjadi porsi kita aja bagian kita. Terus Bang Ruby gimana kemarin? Yang jadi ngadep GM? Belum ada tanggapan lagi. Belum ada tanggapan, sampai saat ini berarti belum? Belum. Masih Masih waktu dia. pesan saya, adakan rapat anggota. Mau di dalam monggo, mau di luar monggo. Sehingga tanggung jawab kalian sendiri itu kalian laksanakan. Ini adalah saya selalu bilang ini adalah PK terbaik yang kita punya, yang selalu menjalankan roda organisasi. Mereka patuh melakukan pemilihan ketua PK itu 2 tahun sekali, dan mereka melakukan agendanya rapat komisariat, dan mereka rutin melakukan rapat anggota tiap bulan. Pengajian ada, segala macam ada. Karena itulah yang saya selalu tekankan ke pengurus komisariat
yang ada di kami Parpo. Mungkin teman-teman yang lain melakukan juga, tapi mungkin nggak diekspos, saya nggak tahu. Yang saya lihat adalah yang rutin melakukan adalah melakukan rapat komisariat adalah Fismerin dan Indomaguro sama GGI. Ya sejak dia ya, saya nggak tahu, mudah-mudahan ke depan ngikutin gayanya Ahmad. Memang patuh. Mesindo sudah melakukan juga, tapi rapat anggotanya masih jarang. Ada PK-PK yang masih belum menjadikan ini pesta demokrasinya PK. Karena gini kan selalu saya katakan, tingkat komisariat, rapat komisariat adalah wadah tertinggi. Disinilah pemilihan ketua PK dan juga pengurus-pengurus lainnya kalaupun itu disepakati. Biasanya ketua dan sekretaris. Teman-teman selama beliau sudah menjadi bagian dari pengurus komisariat PT Indomaguro Mas Unggul, kalian masuk ke pengurusan ketika kondisinya nggak enak, ya situasinya nggak enak, sedang tidak baik komunikasi antara pengurus komisariat dengan manajemen. Dan saya jangan kaget nanti untuk itu, karena nggak akan enak sih jadi pengurus itu, tapi mungkin juga kondisi kalian nggak enak, nggak enak, jadi nggak bagus ya. Tapi lihatlah kawan-kawan ini yang sudah dari zaman dulu menjadi bagian dari komisariat, ya Bima tetap bertahan. Ya pada akhirnya proses bro, proses. Akhirnya proses akan membuktikan siapa yang bertahan dan siapa yang tidak. Ya kalau besok katakan proses itu nggak mampu membuat lo bertahan, ya minggir. Jangan dipaksain, jangan dipaksain ya. Banyak teman-teman kita yang pada akhirnya minggir kok, nggak masalah itu pilihan. Saya saat ini mungkin, ya saya khawatir juga. Ini untuk clear aja. Kalaupun saya mengadvokasi buruh di luar non kami Parpo, ya saya sedang mengadvokasi buruh-buruh PPD. Ya, jadi jangan teman-teman merasa nanti ada pemikiran, oh kita ditinggalin atau enggak, sama sekali enggak. Saya nggak akan pernah meninggalkan kalian hanya untuk karena saya bantu orang lain. Ya, jujur teman-teman. Saya melakukan itu hanya karena panggilan moral saya sebagai serikat buruh ketika mereka mengalami penderitaan. Sepanjang saya bisa bagi, saya akan bagi, tapi prioritas saya tetap. Makanya saya tidak akan pernah lupa menanyakan Pandu, menanyakan Golden, menanyakan ini hanya karena saya sibuk di sana. Mungkin kawan-kawan melihat postingan saya sibuk dengan PPD, biasa dengan advokasi mereka. Bahkan Damri minta bantuan juga ke saya karena saat ini ya info aja. 570 orang karyawan Damri itu sudah pensiun dan itu nggak dapat hak sama sekali. Dan sudah melaksanakan rapat komisariat dan terpilihlah kawan-kawan 6 orang menjadi pengurus 2 tahun ke depan. Artinya kami buatkan SK di sini, ini hanya bisa kita bicara hanya tulisan, cuma kertas. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kawan-kawan membuat amanah itu yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan sendiri teman-teman menjadi pengurus komisariat. Harapan saya adalah amanah dalam segala hal. Dalam segala hal, ya, amanah dan segala hal terus bertanggung jawab, ya. Langsung saja, ya. Pertama. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gisiana Marwa dan pengurus Serikat Komisariat PT Indomaguro Mas Unggul mengucapkan terima kasih kepada Ketua Alson Naibaho beserta jajaran DPC yang sudah mendukung kami sebagai pengurus komisariat di PT Indomaguro Mas Unggul. Semoga kedepannya kami bisa amanah dan bisa belajar lebih giat lagi untuk memberikan yang terbaik bagi kawan-kawan anggota yang ada di PT Indomaguro Mas Unggul. Dan tentunya dengan support dari kawan-kawan DPC itu yang membuat kami lebih semangat lagi. Program dan rencana ke depan kami adalah membangun penguatan pengurus serikat buruh yang ada di PT Indomaguro Mas Unggul supaya lebih kompak lagi, lebih bersatu lagi demi memajukan kesejahteraan buruh beserta keluarga. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.
you know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through.